Shalom Pak Edward. Shalom Pak Edward. Suara Halo kuat Pak Edward. Oke, belum kedengaran suaranya Pak. saya lagi di dengar jelas. Suaranya agak kecil ya Pak. Bentar ya. Oke, apakah jelas? Agak putus nyambung ya Pak. Bunyi berabrak gitu Pak. Iya sama. Kamu saya lagi dulu ya. Bentar ya. Pak Edward, Saya, maaf, soalnya masih ketenggelam ya Pak. oke, ini saya kasih itu dulu deh. Saya cari tempat. Eh, mungkin bisa nonton dulu supaya apa namanya? Supaya saya tinggal masuk. Saya cari tempat yang agak ideal ya. Ini saya di luar soalnya. Bentar saya kasih lewat Bro Samuel ya. Tapi kalau Bapak nggak pakai apa, kalau pakai earphone kayak gini suaranya kedengaran. Ya ini saya pakai earphone. Iya, kalau misalnya ini kedengaran jelas. Jelas atau kecil suaranya? Sudah Kedengaran. lumayan Pak. Oke, tunggu ya. Saya masih cari tempat kalau begitu supaya lebih ideal. Sebentar ya. Hmm, iya. Kalau saya mau cuma butuh 10 menit saya cari tempat. Oke, itu saya kasih lewat Samuel ya. Tolong di stem dikasih dulu. Baik Pak, baik. Oke, saya coba cari tempat dulu ya. Saya live sebentar ya. Saya izin keluar dulu. Pak, saya mungkin boleh dimatikan dulu Pak rekamannya Pak. Oke, maaf ya. Jadi saya cari salah tempat karena tadi di luar juga hujan deras, maka
pulang ke rumah sedikit terganggu. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi sudah Bapak Ibu Saudara sudah tonton ya sejenak mengenai sebentar, ini ada gangguan screen sharing saya. Apakah terlihat? Tidak ya? Belum, Pak. Di sini pause. Kenapa ya? Screen sharingnya terhenti. Nah, ini sudah. Sudah, Pak. Berarti dia nggak boleh di tempat lain ya. Nah, kita sudah membicarakan atau membahas mengenai kata kerja, khususnya kata kerja kan cuma ada dua bentuk ya. Jadi kata kerja perfect, kata kerja imperfect. Nah, kata kerja perfect dan imperfect itu menunjukkan ada penekanan pada peristiwa ya. Menunjukkan ada penekanan pada tindakan. Tindakan apa itu? Kalau kita lihat ya, ada tindakan yang disebut dengan tindakan perfect ya. Perfect berarti sudah selesai ya, sudah dilakukan. Lalu ada imperfect. Imperfect itu berarti belum dilakukan. Nah, lazimnya kalau kita menerjemahkan perfect itu dengan tambahan telah ya, atau bentuk lampau kata kerja. Lalu kalau kita menerjemahkan bentuk imperfect tentu dengan tambahan akan. Itu berarti menunjukkan sebuah tindakan atau sebuah aksi yang akan dilakukan kemudian, atau ini belum dilakukan sebenarnya ya. Jadi bahasa Ibrani kata kerja itu menekankan dua aspek tindakan ini. Ini disebut dengan aspek tindakan ya. Aspek tindakan. Aspek tindakan perfect dan aspek tindakan imperfect. Lalu kita melihat ada beberapa bentuk kata ya yang sudah kita singgung sebelumnya. Ada kal ya. Ada bentuk kal di sini. Lalu ada bentuk nifal ya. Ada bentuk kal, ada bentuk nifal. Kal dulu pertama, lalu nifal, lalu hifil, lalu PL ya, lalu hitpa PL, kemudian ya ada 4 inilah ya. Nah, kita coba ini. Tapi nanti pada kal ini kita sudah latih ya minggu lalu. Lalu pada nifal ini yang sekarang akan kita pelajari. Nifal ini terjemahannya adalah pasif. Nifal ini sama dengan bentuk kata kerja pasif. Kal ini adalah
bentuk kata kerja aktif. Ya. He feel ini aktif, tetapi dia sifatnya kausatif. Ya, he feel ini aktif tapi kausatif. Lalu PL ini aktif juga, tapi dia intensif. Ya, oke. Sekarang kita coba latih dulu ini bentuk nifal atau bentuk pasif. Ada nggak he feel bentuk pasif dari he feel? Ada. Nah, itu namanya hoval. Hoval ini pasif kausatif. Ya. Ini adalah bentuk pasif dari he feel. He feel hoval, itu pasti itu. Lalu PL ini aktif, kalau bentuk pasifnya namanya pual. Nah, ini adalah pasif intensif. Oke, jadi PL ini, pual ini adalah bentuk pasif dari PL. Hoval adalah bentuk pasif dari he feel. Kalau begitu, nifal adalah bentuk pasif dari kal. Ya, jadi kita bisa ini aktif disebut dengan aktif simpel ya, aktif sederhana. Ini pasif juga pasif sederhana. Oke, maka bentuk nifal itu sebenarnya adalah bentuk pasif dari kata kerja kal, bentuk kal. Lalu hoval itu adalah bentuk pasif dari he feel. Pual adalah bentuk pasif dari PL. Ya, saya coba kasih kepada Anda beberapa waktu lalu saya memposting di Instagram saya itu ada dari Ayub pasal 5 kalau tidak salah ya. Ayub pasal 5 ayat yang Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Nah, itu ada bentuk he feel dan bentuk he feel di sana. Jadi ada dua bentuk he feel ya. Nah, itu nanti saudara bisa lihat di penjelasan IG saya saya jelaskan singkat ya. Sekarang sederhananya kalau kita mau membahas tentang nifal ini berarti adalah bentuk pasif ya, bentuk pasif dari kal. Oke, bentuk pasif dari kal. Ini nifal ya. Nifal adalah bentuk pasif dari kal. Berarti semua perubahan vokal atau sistem vokalnya masih mengacu kepada bentuk kal. Sekarang kita lihat ya. Nah, di sini ada saya kasih namanya contoh ya. Ini bentuk nifal, ini bentuk pasif. Oke. Nah, kita masih belajar tentang kata kerja nifal ya. Sekarang kita coba lihat di Nah, ini sejumlah kata kerja yang memiliki bentuk nifal. Jadi tidak semua ya, saudara-saudara, tidak semua kata kerja kal itu memiliki bentuk nifal. Ada juga yang tidak memiliki bentuk nifal. Tapi di sini perhatikan,
ada kata lakat, ya lakat. Nah, Anda bisa membaca ini dengan bacaan lakat. Ya, lakat itu artinya ia telah menawan. Nah, lihat ini menawan. Itu adalah pertanda bahwa kata kerja ini aktif. Ya. Ia telah. Maka di sini kalau kita lihat nifal perfect ya. Kita akan belajar kata kerja nifal perfect. Bukan nifal imperfect ya. Lalu kemudian safar. Safar itu ia telah menghancurkan. Menghancurkan. Berarti ini aktif. Ini adalah bentuk kal ya. Bentuk aktif. Nah, di sini adalah bentuk pasifnya. Oke, nah perhatikan dalam bentuk pasif itu ternyata ada tambahan, saudara ya. Ada tambahan, itu yang disebut dengan tambahan di depan ini. Ya, tambahan di depan. Tambahan di depan itu yang disebut dengan preformatif. Preformatif. Tambahan di belakang disebut dengan formatif. Oke, tambahan di depan disebut preformatif, tambahan di belakang disebut preformatif. Ada tambahan preformatif itu dengan ni, ya. Lihat sini. Ni. Ini sama juga dengan ini. Nah, coba perhatikan ni. Ya, ini ada ni. Ni. Pada kata nival. Ya. Semua ini tambahan. Dan ini menjadi penanda bahwa kata kerja ini adalah bentuknya adalah bentuk kata kerja nival. Oke? Sudah? Nah, sekarang perhatikan, hitung apakah ada perubahan pada konsonannya. Coba hitung ya. 1 konsonan lamet. Ada nggak konsonan lamet di sini? Ada kan? Nih. Ada ya, ada. Nih, konsonan lamet nih. Ini konsonan lamet. Ini konsonan lamet. Lalu ada nggak konsonan kaf? Ada ini. Ada nggak konsonan dalet? Ada. Oke. Maaf Pak, kalau yang di nival itu yang kafnya itu ada dagesnya Pak ya di tengahnya ya? Dages ya, dages lene. Tambahin dages lainnya ya Pak ya? Ya, Kan dages. kalau yang di kalnya nggak ada ya? Nggak ada. Begitu di nival langsung ada ya? Ya. Itu Dages. harus ya Pak? Enggak, kalau itu kan hanya untuk apa? Itu hanya untuk konsonan yang begat kefat kan? Oh yang begat kepat aja ya? Ya. Nah, Berarti ini kalau udah kaf. ke nival itu langsung ada dages lainnya ya Pak ya? Ya, kalau dia kata kerjanya konsonan kedua. Ini kan konsonan kedua nih. Iya, itu. Konsonan Iya. kedua. Kenapa dikasih dages lene? Karena didahului oleh swa ya. Iya, oke. Nah, ini swa ini mendahului. Nah, ini adalah swa diam, swa silent. Kenapa? Karena di depannya itu adalah vokal pendek. Jadi kalau vokal pendek mendahului, saya ulangnya, kalau vokal pendek mendahului tanda swa, maka vokal pendek ini memberikan pengaruh kepada tanda swa ini menjadi tanda swa silent. Maka dibaca begini. Nil kat. Nah, menjadi nil kat. Makasih, Kalau di Pak. sini nggak ada memang. Itu Ya. nggak ada ya Pak ya, di situ nggak ada dages lainnya kan? Oh, enggak. Tadi saya liatin kok begitu pindah ke nival ada dages lainnya. Ya, kalau dia perubahan pasti ada, kan? Oh iya, karena ada ini ya, ada tanda vokal di awal kalimatnya ya. Iya. Jadi gini,
Ini semua di sebelah kiri Bapak Ibu itu, yang ini, ya, ini adalah bentuk kamus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, coba saya sorot di sini. Coba ya. Oke. Ya. Oke, ini saya beralih ke satu ya. Oke. Nah, kalau saya share di sini, lihat ya, saya share aja. Kelihatan ya? Karena memang gambar saya tidak kelihatan. Filenya kelihatan ya? Ada Pak, kelihatan. Kelihatan kan? Oke. Sekarang kita cari kata lakat ya. Kita cari kata lakat. Lamet. Kemudian kaf di situ. Ini masih belum. Bentar ya. Kaf lamet. Sini nggak ada juga, ntar. Oke, ini ketemu nih ya. Nah, lihat di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, sebagaimana tadi di materi kita itu, ini ada nih. Nih, lakat. Itulah yang disebut dengan bentuk kamus ini. Ya, ini adalah entry kata kerja pada kamus. Ya. Lalu kita lihat di situ, kita lihat lakat itu ada bentuk, ini kan bentuk kal ini. Nah, artinya kan menawan ini, capture ya. Sekarang kita lihat bentuk kal, ini adalah bentuk kal. Sekarang kita lihat bentuknya adalah bentuk apa namanya? Bentuk nifal ini. Ya. Jadi ini adalah bentuk nifal, lalu artinya be captured ya. Jadi sebenarnya yang pada kata nilkat itu yang begini ya. Ini adalah perubahan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perubahan. Ini merupakan perubahan ini. Perubahan dari mana? Perubahan dari sini. Nah, bentuk ini tadi pertanyaan Ibu tadi, ya soalnya ketika saya melihat di kal itu tidak ada dages. Ya memang karena dages ini adalah bentuk utama. Jadi bentuk pertama yang muncul dalam kamus. Sedangkan di sini ini terdapat dages di sini karena ada perubahan, ada penambahan ni. Lalu penambahan ni ini menyebabkan di sini harus dikasih swa. Lalu karena ini adalah swa diam, maka ini berarti menerima dages lene. Kalau ini enggak, ini memang bentuk dari sononya. Jadi yang mau dilihat di situ adalah tidak perlu menggubris ini ya, tidak perlu menggubris yang bentuk kal itu, tidak perlu. Yang perlu dilihat adalah bentuk ini. Ini sudah nanti akan menjadi pola, menjadi patron ke depan. Nilkat, ya.
Bentar ya. Nilkat. Nah, ini sudah menjadi contoh ini. Oke. Jadi itu ya. Kalau kita mau lihat pada bentuk kal itu, ini adalah bentuk entry kata. Pertama kali kata itu masuk dalam kamus bahasa Ibrani, kata ini ya, ini sudah bentuk pertama yang masuk adalah bentuk kal. Lihat ini. Sedangkan bentuk yang lain itu adalah bentuk perubahan. Mulai perubahan itu mulai dari nifal, ya, ada hitpael di sini. Ya, nifal, hitpael itu bentuk perubahan semua. Perubahan dari mana, Bapak Ibu? Perubahan dari sini. Ya. Nah, bentuk awalnya ini tidak ada dages di dalam. Tapi begitu dia menjadi nifal, karena ada konsekuensi perubahan tadi, ya, konsekuensi perubahan tadi, misalnya pada ni, l, ada tambahan ni, ini preformatif, lalu di sini menyebabkan ditambah swa, lalu menjadi seperti ini. Oke? Nah, itu kira-kira ya kalau kita lihat di contoh ini. Oke. Sekarang saya pindah ke sebelah ya. Oke. Nah, itu tadi. Jadi pertanyaan tadi terjawab ya. Jadi sebenarnya Ya, Pak, makasih Pak. ini adalah bentuk awal. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari kamus, nanti saya akan pindah lagi menjelaskan kepada Bapak Ibu mana tools yang bisa kita gunakan sehari-hari misalnya, atau yang paling ringan yang adaptif untuk Bapak Ibu bisa dibawa kemana-kemana ya, bisa diinstal di handphone. Nanti saya akan pindah lagi ke gadget sebelah ya. Tapi kita lihat di sini dulu. Oh sorry. Jadi semua ini nanti bentuk negatif lagi. Bentuk apa namanya? Bentuk pasifnya ada di bawah situ. Ya. Oke. Nah, ini sekarang saya pindah ke contoh ini. Ya, tadi saya mau jelasin lagi nih. Nah, ini sudah bentuk pasifnya. Lakat menjadi nilkat, savar menjadi nisbar, masal menjadi nimsal. Nah, perhatikan tadi. Kalau di sini, Bapak Ibu kan sudah lihat tadi ya, ada penambahan ini. Ini ada dages. Ini ada dages. Karena kaf dan bet itu adalah dua konsonan, salah satu dari konsonan begat kefat kan? Bet, gimel, dalet, ada 6 konsonan kan? Kaf, p, dan tau. Ini adalah 6 konsonan yang menerima dages lene. Ya, yang menerima dages lene. See? Itu. Jadi konsekuensinya memang harus. Tapi lihat ini, sin ini. Ya, konsonan sin. Konsonan sin tidak termasuk di sini. Jadi meskipun dia ditambahkan ni di sini preformatif disusul oleh swa, tapi di sini tidak ada dages lene. Karena dia bukan konsonan begat kepat. Ini, ya. Jadi dia cuma ditulis nimsal doang, ya, menjadi tulisannya bacaannya menjadi begini, nim shall. Tuh. Ya. Sama juga ini. Sama ia telah mendengar menjadi nisma. Nah, di sini kan tidak ada nih. Ini bukan konsonan begat kepat yang ini. Jadi tidak punya kepentingan ada dages di situ. Oke. Sekarang lihat satar. Lihat ya satar ini. Satar artinya ia telah memukul ya. Nah, ketika dia menjadi nifal, nistar. Nah, ini sudah ada dages lene. Kenapa dages lene rupanya? Karena ini adalah salah satu konsonan begat kepat. Turun lagi ke bawah, samar.
Ya, samar itu memelihara. Di sini tidak ada lagi nih. Karena dia bukan konsonan begat kepat. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa perubahan itu seringkali by rule ya, berdasarkan kaidah. Jadi ketika ada tambahan, kita hanya ngikut ini aja kok. Kalau saya mau ambil yang sederhananya, bukan nggak mau jelasin ya. Saya bisa jelasin, tapi utamanya ketika kita sudah sampai pada kata kerja nifal, ambil aja ini, contoh ini. Ini nggak usah digubris. Lupakan lah itu, ya. Forget it. Ini konsentrasi ke sini. Ya. Walaupun tentu kita akan menjelaskan misalnya, oh ini kalau saya menjelaskan Bapak Ibu dengar saya menjelaskan kata kerja ini ya. Kata kerja nilkat adalah kata kerja nifal perfect orang ketiga maskulin tunggal. Ini penjelasan ya, maskulin tunggal dari kata, baru pindah ke sini, dari kata lakat. Yang artinya, baru balik lagi ke arti sini. Yang artinya, ia telah ditawan. Nah, lihat. Itu penjelasannya, cara penjelasan. Menjelaskan kata kerja. Sama juga dengan ini. Nisbar. Nisbar adalah kata kerja nifal perfect. Orang ketiga maskulin tunggal. Dari kata zafar. Yang artinya ia telah dihancurkan. Nimsal. Nimsal adalah kata kerja nifal perfect orang ketiga maskulin tunggal dari kata masal artinya ia telah diperintah. Nisma adalah kata kerja nifal perfect orang ketiga maskulin tunggal dari kata sama yang artinya ia telah didengar. Begitu seterusnya. Oke, jadi pentingnya kata yang di sebelah ini hanya menunjuk kepada kita kata kerja ini berasal dari mana. Dalam bahasa Inggrisnya itu derive from, diturunkan dari. Nah ini. Jadi kata kerja yang di sini, nifal ini Bapak Ibu, ternyata mau tidak mau kiblatnya mesti ke sini. Kiblatnya apa? Asal katanya. Ya. Hanya asal kata. Oke. Sudah ya? Jelas ya? Jadi penjelasannya gitu. Coba Anda jelaskan kata kerja nilkat. Oh, kata kerja nilkat adalah kata kerja nifal perfect. Orang ketiga maskulin tunggal dari kata lakat yang artinya ia telah ditawan. Begitu seterusnya ya. Sekarang kita latihan. Nah, ini saya hanya mengambil contoh saja ya. Jadi saya hanya kasih contoh di situ. Ini nanti teorinya Bapak Ibu bisa baca dan juga bisa dengarkan di YouTube tadi. Ya. Oke, sekarang kita lihat di bawah. Kan sudah jadi ya. Pakat ia telah mengunjungi nipkat. Pertanyaan saya, kenapa di sini tidak ada dages lene? Mengapa pada kata pakat itu tidak ada dages lene? Karena apa? Karena memang pakat itu atau kof itu bukanlah apa? Bukan konsonan begat
Begat. Ya, maka di sini tidak menerima dages nene. Ya. Nah, lihat arti kal ini, Bapak Ibu ya. Arti kal ini adalah ia telah mengunjungi. Arti nifal, bentuk nifal artinya ia telah terhilang atau dikunjungi. Jadi memang ada dua arti ya dalam arti nifal itu kalau untuk pakat. Ya, untuk pakat ini ada dua arti. Ada kemungkinan terhilang, ada kemungkinan dikunjungi, lost atau visit. Ya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Nanti kalau saya switch ke satu device tadi, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu harus cermat dalam menerjemahkan, tidak sembarangan mengambil kata, ya. Jadi berdasarkan feelings, wah ini feelings good, begitu ya. Jadi saya senang dengan arti ini karena arti ini cocok. Nggak bisa begitu. Kalau bentuk katanya adalah nifal, ambillah arti nifal. Kalau bentuk katanya adalah kal, ambillah bentuk kal artinya. Jadi nggak boleh bentuk katanya adalah kal, Bapak Ibu terjemahkan dengan nifal. Itu menyalahi kaidah. Begitu sebaliknya, bentuknya nifal, Bapak Ibu mau menerjemahkan dengan terjemahan kal, itu menyalahi kaidah. Ya. Oke. Jadi ini contoh nih, contoh ya. Kita akan melihat bagaimana paradigmanya atau perubahannya. Nah, ini contoh. Tadi ya, ini di kamus nih. Bapak Ibu lihat kalau saya tunjukkan di sini kamus. Di awal tadi saya bilang bahwa ini adalah entry kata. Jadi ini adalah bentuk kal perfect. Jadi yang semua di sini Bapak Ibu, yang tercantum di kamus untuk kata kerja pertama adalah bentuk kal perfect dan orang ketiga maskulin tunggal. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi semua yang model ini yang tercantum di kamus, itu sebabnya saya bilang tadi itu adalah entry kata. Entry kata kerja. Ya, entry kata kerja. Semua yang tercantum di kamus selalu adalah kal perfect, orang ketiga maskulin tunggal. Ya. Nah, nanti ada perubahan nih, perubahannya nih, lihat. Nifal. Nifal PF ini perfect, 3 ini orang ketiga, MS ini maskulin singular. Ya, jadi PF ini adalah perfect. Ya. Lalu 3 ini adalah third ya, orang ketiga. Lalu MS ini adalah maskulin singular. Ya, ini. Nah, dari mana ini asal ini? Kata ini dari nifkat ini ya berasal dari sini Bapak Ibu, dari pakat. Nah, lihat artinya. Artinya bisa terhilang, bisa juga kekurangan, atau bisa juga dikunjungi ya, be visit. Ya, jadi ini arti semua nih. Arti nifal ini, satu ini nifal, ada berapa tuh artinya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa arti nifal untuk kata kerja ini? Pakat. 4 ya. 4. Nah, saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan arti itu. Dari mana kita bisa melihat artinya, Pak? Lihat. Bentuk nifal di sini, ini nifal, ada 4 arti. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang Bapak Ibu di kamus itu sudah dikasih contoh ayat Alkitabnya tuh. Ini. Ini Hakim-Hakim 21 ayat 3 dikasih contoh di sini. Nah, ini apa lagi nih? Ini 1 Raja-Raja 20 ayat 39. Ini kalau tidak salah Yesaya 23 ayat 4. Ini Bilangan 31:49.
Ini 1 Samuel 20 ayat 18. Ya. Ini Yeremia ini. Ini Yesaya ini. Yesaya 24 ayat 22. Ini Ezekiel ya. Yeskiel 38 ayat 8. Begitu seterusnya. Jadi sudah ada couplingnya. Seringkali contohnya begitu. Tapi arti nifal ini, nifkat ini, Bapak Ibu kalau menemukan itu harus hati-hati. Ini ada 4 arti. 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Oke. Nah, ini kamus. B, D, B. Jadi kamus bahasa Ibrani B, D, B. Kalau saya bilang kamus BDB, Bapak Ibu ingat Brown, Driver, Briggs. Hebrew and English Lexicon, ya. Jadi BDB itu sebenarnya singkatan Brown, Driver, Briggs. Ya. Oke. Gampang kan? Gampang ya. Sekarang kita lihat contohnya. Paling gampang sebenarnya bahasa Ibrani ini. Oke. Sekarang lihat contoh perubahannya. Kita Gampang, Pak, gampang. kecil itu bahasa Ibrani. Ini lihat ini. Ini kan tadi nih. Orang ketiga maskulin tunggal kan? Orang ketiga maskulin tunggal. Nifkat. Baru nanti orang kedua. Ini ingat loh ya, kita masih belajar kata bentuk maskulin dulu. Lalu sini orang kedua maskulin tunggal. Ini orang pertama umum tunggal. Ini berarti bisa digunakan maskulin dan feminin. Ini contoh sama. Nah, lihat. Dari nifkat, ketika dia menjadi orang kedua, ditambahin ini doang nih Bapak Ibu. Nih, ditambahin ini. Lalu ditambahin ini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kemarin itu pakat. Pakat. Ya, ini adalah bentuk kal perfect. Pakat. Ini orang ketiga loh ya. Maskulin tunggal. Saya mau buat orang kedua maskulin tunggal. Jadilah dia di sini P, Kamets, Kof, Dalet, Swa, tambahan di belakang. Yang disebut dengan afirmatif. Pakatah. Nah, lihat di sini. Bapak Ibu lihat sini sama ini. Ini sama. Tambahan ini dan tambahan ini. Ini. Ada tambahan itu Bapak Ibu. Tambahan ini dan ini. Cuma di dalam bahasa bentuk nifal sudah beda nih. Nif, lihat ya, nif. Oke. Nif. Lalu di sini kat. Nah, nif kat. Ketika ini orang ketiga maskulin. Orang kedua gimana, Pak? Orang kedua maskulin tunggal adalah ni, tetap ni, karena ini adalah bawaannya, bawaan loh ya. Bawaan dari bentuk nifal, ni, kemudian di sini dikasih nif lagi ya. Ini sama dengan di atas. Ini juga sama, nifkat. Di sini baru ditambahkan Bapak Ibu. Ah, tambahin ini sama ini. Nifkatah. Tambahannya sama kan? Ini sama ini kan? Oke. Coba lihat di atas. Ini sama enggak? Ini. Sama ya? Sama. Ini sama enggak? Sama. Ini sama enggak? Sama. Jadi cuma ada tambahan di sini. Itu yang disebut dengan tambahan afirmatif. Oke, sekarang kita ke orang pertama umum tunggal. Nah, orang pertama umum tunggal untuk bentuk kal, saya akan kasih begini, pakati.
Pakat. Ya, pakati. Ini tambahan di belakang Bapak Ibu. Apa yang ditambah di belakang adalah swa dan ti. Begitu juga nanti di sini. Nih. Coba lihat, saya lingkar lagi nih. Ini sama enggak? Oh, sorry. Ini sama enggak dengan ini? Sama ya. Ini sama enggak dengan ini? Sama bukan? Ini sama enggak dengan ini? Sama. Lalu ini sama enggak dengan ini? Sama. Ini yang beda. Karena ini menunjuk pada orang pertama. Jadi nifkat, nifkatta, nifkati. Sekarang kita latihan. Latihan ya. Sekarang kita latihan. Tadi kita ambil kata apa tadi? Lakat ya. Menawan, capture. Oke. Benar ya? Lakat ya. Kita lihat. Kata kerja lakat. Capture ya. Lamet, kaf, ya kamets. Nah ini lakat. Capture. Menawan. Sekarang kita buat dalam bentuk pasif. Menjadi nil kat. Ya, nil kat. Oke. Ini orang ketiga udah dapat. Kan sama nih. Sekarang kita buat orang kedua. Jadi apa di sini? Ini sama enggak masih? Sama ya? Sama. Sama. Lametnya sama enggak? Sama. Sama. Kafnya sama enggak? Sama. Ya kan? Lalu daletnya sama enggak? Sama. Tinggal tambahnya apa? Swa. Dan afirmatif ta di belakang. Nilkata. Orang pertama umum tunggal. Kita mulai dari awal. Ya, kita mulai dari awal. Ni-nya sama. Ni pasti sama kan? Ni. Lametnya sama enggak? Sama. Kafnya sama enggak? Sama tentu. Patahnya sama enggak? Sama. Daletnya sama enggak? Sama. Bedanya di mana? Tambahkanlah di sini swa, lalu tambahkanlah reformatif ti. Nilkati. Ini sama. Ini contoh pada kata nifkat ini. Nilkati. Jadi terjemahannya gimana Pak? Gampang. Ini berarti ia telah ditawan. He captured ya. Ini juga sama. Engkau telah ditawan. Saya telah ditawan. Itu terjemahannya. Oke, sekarang ke kanan. Bentuk jamak. Bentuk jamak. Nah, lihat di sini masih ada ya. P, kof, dalet. Lihat di sini. P, kof, dalet. Ada tambahan tentu ya. Tambahan pertama adalah ni. Sama enggak dengan ini? Sama ya. Lalu P sama enggak dengan ini? Sama dong. Nah, kofnya sama. Cuma ini berubah. Ini dikasih swa. Lalu daletnya sama. Apalagi? Dapatlah afirmatif. Jadi di situ dibaca nif kedu. Nif kedu. Oke, sekarang kita ke lakat. Orang ketiga umum ya, maskulin. 3 umum maskulin jamak. Sekarang kita coba buat. Orang ketiga jadi apa dong kalau gitu dari kata ini? Apa yang pertama kita tulis? Secara ini sama, ini sama, ini sama. Yang pertama adalah ni.
Benar ya? Nih, kemudian apa yang kedua? Lamet dong. Nil. Lalu yang ketiga, kaf. Lalu di sini swa ya, nil. Lalu di sini dalet. Oh sorry, ya nil kedu ya. Baru di sini dikasih surek. Jadi nil kedu, nih sama nih. Coba cek baik-baik. Sorry Pak, mau tanya. Sorry Ya. tadi kelewat. Tambah nih ini berarti kalau pasif ya Pak ya? Iya, hanya pasif doang, hanya nifal. Oke Pak. Itu ciri khasnya. Jadi bentuk nifal ini, ciri khasnya itu Pak. Ini. Ciri khasnya di mana? Ya ini. Nih itu ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Jadi gampang tuh ya. Nah, sekarang kita ke ini orang ketiga. Orang ketiga umum jamak ya. Orang ketiga umum jamak. Umum ini berarti bisa maskulin, bisa feminin. Nil kedu berarti mereka telah ditawan ya. Begitu juga seterusnya nanti nih. Nah, lihat di sini menjadi nif kat tem. Sama juga di sini jadi nantinya. Nil kat tem. Ya, nil kat tem. Nah, contohnya nil kat, ya kan? Nil kat. Lalu di situ apa? Dalet, swa, tem di belakang. Afirmatif. Sudah sama ini. Nil katem. Di sini nif katem, di sini nil katem. Berarti ini kalian telah ditawan. Oke. Sekarang perhatikan lagi di bawah. Orang pertama umum jamak. Nif katnu. Itu berarti sama juga di sini. Nil. Kita mau ambil contoh kata ini ya. Latihan ini. Nil kat. Ya. Dalet. Swa. Nu. Nil katnu. Ya. Sama. Nif katnu. Nil katnu. Oke, sudah? Sekarang kita latihan. Latihan. Ini sudah di foto? Pak, Ya. sorry Pak. Tadi saya kurang paham lagi di kata jamaknya Pak. Boleh diulang lagi nggak Pak? Ulang ya jamaknya. Nah, Lihat di jamak mulai dari atas. jamak. Oke, thank you. Nah, dengar baik-baik jamak ya. Ini jamak. Bukan jambak ya, jamak. Jambak beda lagi ya. Jangan dijambak. Dijamak ya, dijamak. Oke. Nah, ini tetap sama. Ini juga tetap sama. Cuma bedanya di sini. Maaf Pak, itu orang ketiga jamak tunggal ya? Oh, ketiga jamak tunggal gimana? Jamak ya jamak. Iya jamak ya. Iya. Maaf Pak. Ketiga umum jamak. Orang ketiga umum jamak. Maksudnya umum apa? Umum itu bisa maskulin, bisa feminin ya. Jadi ini bisa dipakai oleh maskulin dan feminin. Jadi dalam istilah bahasa Inggris itu common. Ya. Begitu ya. Jadi istilah bahasa Inggrisnya. Oke, nif kedu. Baru kita di sini tulis di dalam contoh ini ya. Kita tulis lagi ya. Gampang, kita tulisnya gampang ya. Nah, di sini kita tulis ni. Karena ini kita ambil ya contoh ini. Nil. Mengikuti ini aja. Nil berarti di bawah adalah swa. Lalu konsonan kedua adalah kaf. Karena kaf ini begat kepat. Lalu di sini dikasih lagi swa ini. Lalu dalet di belakang. Ini sama tentu dalet. Lalu di sini dikasih surek. Nah. Maka jadilah nil kedu. Nil
kedu. Ya, nil kedu. Orang kedua maskulin jamak. Orang kedua maskulin jamak. Kedua maskulin jamak gampang. Ini ya, saya tulis lagi orang kedua ya. Di sini. Jadi ni lagi, ini ya, ni. Lalu karena kita mau menggunakan kata ini, nil. Contohnya di sini sama, nil. Di sini juga sama, nil, kaf. Lalu di sini patah. Ini adalah contohnya, dalet kemudian pada kata ini. Lalu ini swa ada di sini. Lalu temnya tambahan. Nah, jadilah nil kat tem. Ini sama, nif kat tem. Nif katem ini berasal dari kata pakat. Nil katem ini berasal dari kata lakat. Ya. Sekarang orang pertama umum jamak. Pertama umum jamak. Nah, kita ambil lagi nih contoh. Ya, kita ambil contohnya di sini. Oke. Ni lagi, ni tetap karena itu tadi adalah ciri khas ya. Ni. Lalu lamet lagi, lamet. Karena di sini sama nil. Lalu ini kaf, di sini adalah k ya. Nil, k, nil kat, nu. Nah ini nil kat nu, dalet. Di situ ada swa, lalu di belakang ada tambahan nu. Nil kat nu. Ini sama dalam arti di bawah vokalnya, ini vokal apa tandanya. Ini juga sama, nil kat nu. Berarti Pak ini fokus pada subjeknya ya Pak. Kalau misalnya mereka berarti ini ada ketentuannya kayak yang seperti ini gitu ya Pak ya. Oh iya, kalau sudah kalian udah beda dong. Oh, fokusnya di Kami belakang udah itu. beda. Oke. Mereka udah beda bentuknya. Saya beda atau iya saya beda, engkau beda. Jadi bentuknya ini mengacu kepada subjek tadi, pokok kalimat. Ya. Oke Pak, paham. Baik, saya kasih contoh lagi. Kita kembali ke kata yang tadi ya. Ini contoh kata yang tadi itu. Ya, lihat contoh yang tadi. Nah, lihat di sini. Kita ambil contoh kata ini. Silakan Bapak Ibu boleh mengerjakan kata ini. Nisbar, sabar, safar ya. Safar. Ini sudah ada nih, orang ketiga maskulin tunggalnya udah ada. Nisbar. Tinggal buatkan orang kedua maskulin tunggal. Orang pertama umum tunggal. Lalu orang ketiga umum jamak. Orang kedua maskulin jamak. Orang pertama umum jamak. Nah, dari kata ini. Setidaknya Bapak Ibu sudah dapat nih di sini. Nisbar. Orang ketiga ini. Maskulin tunggal. Nah, coba dibuat orang keduanya apa. Begitu seterusnya ya. Pak, boleh minta bantu ke slide yang tadi nggak Pak? Sebentar saja, mau dipoto sebentar Pak. Tadi ada yang kelewat. Oh, slide yang mana? Yang tadi yang barusan, yang tadi. Maju ya. Lagi Pak, the next lagi. Oh, oke, di sini sebentar ya Pak, mau foto sebentar. Ya. Oke, thank you Pak. Oke. Bisa kembali lagi ke slide tadi. Oke, nah ini tugas ya, karena kita sudah selesai nih. Jam kita udah, nanti kalian mau masuk chapel lagi. Ya begitu ya Prof. Samuel ya? Iya Pak. Iya, oke. Ini tugas saja ya, tugas. Oke, contohnya tadi aja dilihat ya. Ini tugas semua dikerjakan ya Pak? Oh iya, cuma ini doang. Ya, buat dalam
bentuk orang kedua seperti tadi di contoh yang tadi di foto tadi. Oke. Ini kan slide-nya sudah ada di materinya kan sudah saya kirim. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat ya. Baik, Pak. Oke. Sam, siapa yang enggak masuk, Sam? Semua hadir ya? Bu Susi lagi, Pak. Oh, coba di follow up tuh. Di mana Bu Susinya? Kendalanya apa? Karena berarti udah 4 kali udah gagal tuh. Iya. Jujur kurang paham tuh, Pak. Iya. Di WA juga nggak bales. Oh, berarti tanya diinform ke Kaprodinya ya. Iya, Kalau coba. enggak ke siapa? Ke Melisa untuk tanyain ya. Iya. Sekian malam ini sudah keempat, berarti udah totally failure ya, sudah gagal. Sayang. Oke, wah tadi saya masih belum sempat ya balik ke tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Good, mantap ya. Kita Pak Elman, semangat Pak Elman. Mana Pak Elman? Nggak lihat saya Pak Elman. Sakit, Pak. Pak lagi kurang fit, Pak. Kurang Lagi enak, oke. Pak. Pak Herman. Oh Pak Elman, tetap sehat ya Pak Elman, tetap semangat. Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Semangat. Nanti bisa diikuti melalui video tadi, video YouTube saya. Kalau penjelasannya kurang, Bapak Ibu boleh lihat ya di video YouTube itu. Itu biasanya menolong juga. Penjelasannya sama. Iya, Pak, harus diulang-ulang. Ya, dilihat di YouTube ya, selain melihat di penjelasan ini. Good. Thank you. Terima kasih ya, Toda Rafa ya. Leitraut. Siapa yang mau doa? Sam? Oke, saya kan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami bersyukur buat setia Tuhan jika pada saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami bahasa Ibrani. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan semuanya menjadi bekal buat kami nanti. Kami berdoa Tuhan buat Pak Edward Hanok, Engkau terus pakai hambamu ini Tuhan secara luar biasa. Kau berkati Tuhan dalam bidang pekerjaannya, dalam bidang kesehatan, dan semuanya Tuhan, Kau berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat Opa Elman yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah oleh kuasa darah-Mu Engkau menjamah segala sakit penyakitnya. Kami yakin dan percaya Engkau berikan panjang umur, kesehatan yang melimpah buat Opa. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami berpisah di tempat ini. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Edward. Berapa, Pak? Bapak, Terima kasih, Pak. Selamat Selamat ya, Tuhan. malam. Tuhan Terima Yesus kasih, Pak. memberkati. Pak. Yo, Bye. sama-sama. Shalom. 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 Saudara Rafa, Pak. Saudara Pak Owen Lahitra Opa. Saudara Rafa buat Litraut. Lahitra Owen. Kuen ya.